Ya, alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah yang mendengarkan kami di kesempatan kali ini. Kita Ya, kembali lagi di Lagi lagi On on Air. air. Alhamdulillah. Nah, ini masih bersama Ustadz Suhendri, Ya, hafizahullahu taala. Masya Ya, Allah. Ustadz. Tadi ada 4 kriteria ya mhm, Iya, yang Ustadz sebutkan tadi. Salah satunya tadi apa? Musyammas. iya. Iya. Mungkin Betul bisa nggak? daripada kita bingung, kita Oke, tanya aja oke, langsung lah. silakan Pak Ustadz. ya. Kemudian setelah kita jelaskan 7 tadi, Mm, maka Imam Abu Suja juga di dalam matan beliau itu menjelaskan bahwasanya al-miyah tanqasimu ala arba'ati aksamin. Air mm. terbagi menjadi 4 bagian. Iya Ya, betul. dilihat dari sisi penggunaannya. Mm, Yang pertama beliau mengatakan tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi ghairu makruh istimaluhu mm, wa huwal ma'ul mutlaq, yaitu air yang suci zatnya mm. bisa digunakan untuk mensucikan yang lain, Ya. ya, dan tidak makruh penggunaannya. Wahwa al-ma'ul mutlak, itu adalah Oke. air yang Mhm. mutlak. Mungkin Ya, ada penelpon nih Pak Ustadz. kita tahan dulu. Oh, Heeh, boleh. tampaknya sudah terputus ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ngetes-ngetes Ya. kita Oh, rupanya. masalah. Iya betul. Ya, Ya, Silakan. itu yang Bentar. pertama, air mutlak, maka tidak ada masalah di situ ya. Ya, Semuanya mungkin sama. tahan lagi Ustaz. Teleponnya sudah masuk lagi nih Ustaz. Oke, Kita ah. angkat dulu nih. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, halo. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ya, Ibu Manisam. Bu Pertanyaannya Ibu Manisam. Hmm. Ya, Oke. Mungkin terputus Pak Ustadz ya. Ya. Terputus. Mohon maaf untuk Ibu Manisam ya. mhm. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz. Ya, baik. Kita selesaikan dulu lah kalau gitu Iya ya. betul betul. Nanti terpotong-potong dia. Iya betul. Nggak sampai maklumatnya. Iya khawatir betul kita. itu yang penting Pak Ustadz. Ya, jadi yang pertama tadi itu bagiannya ma mutlak, air yang mutlak. Kemudian yang kedua al-ma tahir fi nafsihi mutahhir li ghairihi Ya. wa makruh istimaluhu Mm, wa huwal ma'ul musyammas. mm. Dia suci, zatnya bisa digunakan untuk bersuci, namun makruh penggunaannya. Itu menurut pandangan Imam Abu Suja. Mm, Beliau mengatakan contohnya adalah al-ma'ul musammas, air yang terjemur matahari. Ya, air yang terjemur matahari. Misalnya tadi di satu wadah dia terjemur matahari, kan panas itu kan, hangat-hangat hangat kuku. mm. Maka itu menurut Imam Abu Suja tidak boleh makruh penggunaannya untuk bersuci. Walaupun dia boleh, tapi makruh kata beliau. Iya. Nah, satu riwayat yang jadi dasar dari pendapat ini adalah bahwasanya ada sebuah riwayat datang dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah anil musyammas, aku bertanya kepada Rasul tentang musyammas. Mm. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu yurasul baros, bahwasanya air musyammas tersebut bisa menyebabkan penyakit kulit, ya, Iya. kusta begitu. Mm, Namun ternyata riwayat yang meriwayatkan tentang masalah ini adalah riwayat yang dhaif, ya. Bahkan Imam Daruqutni menyebutkan di dalam sanad, salah satu sanad yang meriwayatkan hadis tersebut orangnya matruk. Matruk itu artinya tidak diambil, ya, Ya, tidak betul. diambil hadis dari beliau. Oke. Nah, makanya tadi kita katakan Imam Nawawi dalam masalah air musyammas ini tadi, jenis air yang kedua ini, beliau mengatakan ikhtaro al-Imam An-Nawawi bijawazi istimalil ma'il musyammas. Ya, Imam Nawawi memilih pendapat boleh menggunakan air musyammas tadi. Li'annal riwayah allati ja'at li ajliha la yasbut. Karena riwayat yang datang tentang masalah ini tidak kuat menurut Imam An-Nawawi. Nah, jadi poin kedua, hadis kedua ini tadi, air musyammas sebenarnya boleh, tidak makruh untuk digunakan. Oke. Oh, Ya, kemudian yang ketiga, Yang ketiga Pak Ustadz. ya, tahir fi nafsihi Mm. ghairu mutahhir li ghairihi wa huwa al-ma' al-musta'mal wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat. Mm. Ya, air yang suci zatnya namun tidak bisa digunakan untuk mensucikan, untuk bersuci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. tapi nggak bisa Iya, untuk berwudu, Ya, untuk mandi wajib, nggak berwudu, bisa untuk itu, apa, Ustaz. tidak bisa bersuci. Mm. Apa itu? Disebutkan beliau ma'ul musta'mal, air yang musta'mal atau air yang telah berubah, ya, dari zat aslinya, Iya. bercampur dengan benda-benda yang suci. Ya, berbeda dengan nanti yang keempat. Dia bercampur dengan benda-benda yang suci tapi kemudian berubah, ya. Berubah bentuk, warna, berubah rasanya. Nah, ini disebut juga termasuk air yang suci air tersebut tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Mm.
namun terkait dengan air musta'mal ini tadi, ya misalnya Imam apa namanya, salah seorang alim qadhi di Arab Saudi, Ya. Syekh Naif misalnya, beliau ketika mensyarahkan kitab pendapat Imam Abu Suja ini tadi menyebutkan bahwasanya air musta'mal itu pendapat yang kuat adalah mengatakan boleh digunakan untuk bersuci. Dalilnya adalah hadis atau riwayat dari Jabir, beliau mengatakan kuntu maridhan, aku dulu pernah marid. Fazarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahiku. Ya. Fatawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa sabba alayya wudu'ahu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mewudukan aku dengan air yang sisa wudu beliau itu tadi. Iya. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka berdasarkan hadis ini, menurut Syekh Naif Al-Ghifari ini tadi yang mensyarah kitab Imam Abi Suja ini, beliau mengatakan bahwasanya air musta'mal tadi tetap sah digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena larangan tentang air musta'mal itu tidak ada, justru ada riwayat yang kita sebutkan ini tadi. Betul. Ya. Nah, adapun orang yang menganggap atau memandang bahwasanya air musta'mal tidak boleh untuk bersuci adalah menurut mereka kalau air tadi sudah digunakan untuk bersuci, maka tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci yang kedua kali. Iya, Nah, betul. tapi ini sebenarnya tidak ada. Sejauh ini yang kita ketahui tidak ada dalil yang menguatkan tentang pendapat ini. Jadi dalam masalah yang ketiga ini tadi air musta'mal, ya pemirsa di rumah, bahwasanya air musta'mal ini tetap bisa digunakan untuk bersuci sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mewudukan sahabat Jabir, ya, ketika beliau sakit. Beliau mewudukan sahabat Jabir tadi dengan sisa wuduk beliau. Begitu. Ini Oke. terkait air musta'mal. Kemudian yang keempat, Yang terakhir apa, Ustaz? yang terakhir ya, Oke. yang terakhir Imam Abu Suja menyebutkan bahwasanya ar-rabi ma najas, ya, air najis, ya, air najis yang kemudian air najis itu adalah air yang awalnya air suci, kemudian bercampur ke dalamnya zat yang bersifat najis, Iya. ya, wa huwa duna kullatain, yaitu airnya tersebut jumlahnya tidak sampai dua kulah gitu kan. Nah, maka kalau sudah tercampur sama zat najis maka menjadi najis begitu. Oh, gitu. Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, 2 kulah itu sebanyak apa sih Ustaz? Ya. 2 kulah itu kalau disebutkan bahwasanya 2 kulah itu sekitar 193 liter, atau kalau diberatkan pakai kilo itu Iya. 204 kilo lebih kurang. 204 kilo. Ya, Bos. 204 Silakan kilo. ditimbang nanti. Ya, kalau mau ditimbang ya bisa ditimbang, tapi biasanya kalau air kan pakai liter gitu. Oke, betul. Nah, namun ya terkait masalah yang ini tadi air kurang dari 2 kulah, itulah yang di dalam mazhab Syafi'i memahaminya. Kalau dia kurang 2 kulah tercampuri dengan najis maka menjadi najis. Namun ya sekali lagi seperti kita bilang di awal tadi ya, dalam masalah fikih ini memang ada beberapa khilaf dan kita ketika berbicara tentang masalah itu harus lapang dada Iya. dan mengambil pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini pendapat yang kuat ya paling tidak menurut saya pribadi, Iya. ya berdasarkan dalil-dalil bahwasanya air yang tercampur dengan najis walaupun dia kurang dari 2 kulah selama tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya dan tidak berubah aromanya, maka dia tidak menjadi najis. Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ma'ut tahur la yunajjisuhu syai'un. Nah. Air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Ya, ini umum hadisnya. Iya. Baik itu yang 2 kulah ataupun yang lebih dari 2 kulah. Oke. Orang yang berpendapat bahwasanya kalau dia 2 kulah itu kalau tercampur najis menjadi najis, mereka berdasarkan dalil bahwasanya idza balagal ma kullataini idza balagal ma kullataini fala yanjus, ya, atau fima makna. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dalam riwayat tersebut, bila air telah sampai 2 kulah maka dia tidak bisa menjadi najis. Oke, Ya kan? alhamdulillah. Tapi ternyata mereka kan memahami hadis ini itu secara mafhum mukhalafah, nama istilahnya. Mafhum mukhalafah itu pemahaman terbalik. iya. Bukan mafhum mukhalafah, ma'ziratan. Mafhum, secara mafhumnya. Ya. Kalau dia kalau dia sampai 2 kulah berarti airnya tidak najis. Artinya kata mereka kalau tidak sampai 2 kulah bisa menjadi najis. Ternyata hadis, memahami hadis itu dari sisi mafhum dan mantuknya, yang lebih dikedepankan adalah mantuknya. Mungkin ini banyak tidak paham tuh ya. Ya. Ini udah masuk Oke lah. ke mustalah hadis kita, Pak Ya, Ustaz. tapi insyaallah intinya ya. saya ringkas di sini tentang hadis najis tadi itu.
air yang najis itu tadi adalah kalau dia tidak berubah warnanya atau rasanya atau misalkan apa namanya baunya, maka dia tidak menjadi najis. Oke. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Namun karena waktu kita yang terbatas Pak Ustadz ya. Ya. Sedangkan pembahasan kita cukup luas insya Allah ya. Sebenarnya timbul beberapa pertanyaan, tapi ya apa boleh buat. Ya, mukaddimah ya. Mukaddimah. Masalah insyaallah. Insya Allah di lain waktu akan kita perdalam lagi tentang Bismillah. pembahasan kita di hari ini. Alhamdulillah, bagaimana Ustaz Selamat? Ya udahlah kalau gitu kita istirahat lagi. Soalnya tadi udah istirahat, jadi istirahat lagi gitu. Oh ya, ini kan kita closing ya. Ya kita closing dulu. Iya, alhamdulillah. Ya, Nah, untuk itu, sahabat keluarga Muslim, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan Betul. terkhusus bagi yang telah berpartisipasi tadi ada Bapak tadi dari Palembang ya. dari Palembang. Saya lupa namanya. Dan kami ucapkan terima kasih pula kepada pendengar Radio Arisalah FM yang setia selalu setiap saat mendengarkan kami semua. Betul. Masya Allah. Terima kasih, kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.